Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dengan mata kuliah Islam dan Ipteks. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi akal dan wahyu di dalam memahami Islam. Jadi bagaimana agar kita di dalam memahami Islam mampu untuk memposisikan di mana posisi akal dan di mana posisi wahyu. Sehingga tidak salah di dalam menempatkannya, karena ketika seseorang salah di dalam menempatkan akal, maka ini bisa berdampak terhadap kerusakan umat. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang baik harus tahu untuk menempatkan di mana posisi akal dan di mana posisi wahyu di dalam memahami Islam itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Nah, bagaimana fungsi wahyu itu sendiri? Sebagaimana kita ketahui, wahyu itu bukan produk manusia, bukan produk makhluk. Tetapi wahyu ini adalah produk dari Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi, kepada Rasul, termasuk adalah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Maka wahyu itu sebagai sumber dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Setiap hal dalam sendi kehidupan manusia di dalam menjalani kehidupannya harus senantiasa mendasarkan dan bersumber kepada ajaran pokok ajaran Islam, yaitu adalah wahyu. Kalau kita saat ini, maka harus melandaskannya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wahyu ini sebagai landasan etik. Ketika seseorang tahu bahwa ternyata wahyu dan dipahami dengan akalnya, maka seseorang akan tahu bahwa wahyu ini ternyata mengajarkan tentang kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kejahatan. Jadi seseorang di dalam melakukan atau menjalani kehidupannya, maka akan menjadi baik ketika dia senantiasa berlandaskan kepada wahyu. Karena wahyu akan selalu mengajarkan kepada kebaikan, maka ketika melandaskannya kepada wahyu, seseorang akan senantiasa berusaha untuk berbuat baik. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak berlandaskan kepada wahyu, tidak berusaha untuk memahami apa itu wahyu, maka seseorang akan tidak tahu apa itu perintah di dalam wahyu dan apa larangan di dalam wahyu itu. Sehingga karena tidak paham akan aturannya, maka akan diterobos, akan dirusaknya. Dan ini akan berdampak kepada kerusakan umat manusia. Saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana dengan fungsi akal? Yang pertama, akal sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan. Ya, jadi akal manusia ini ketika dia benar-benar berpikir sehat menggunakan akalnya, maka akal akan selalu berusaha untuk mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Akal ini tahu untuk memilah sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu benar atau batil. Maka ketika sudah mengetahui sesuatu itu benar atau batil, maka tinggal kemudian kita mau mengarahkan langkah hidup kita ke arah mana. Maka ketika menggunakan akalnya dengan baik, maka seseorang akan berusaha untuk melangkahkan hidupnya ini kepada jalan kebaikan dan kebenaran dan menjauhkannya dari keburukan dan kebatilan. Kemudian fungsi yang kedua, akal sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dengan cara tingkah laku yang benar. Akal ini kan akan senantiasa berusaha untuk menyaring setiap hal yang masuk di dalam diri kita. Kemudian setelah itu, semua yang masuk di dalam diri, kita akan tahu ini benar atau batil, ini baik atau buruk. Yang kemudian setelah kita saring, kita cerna,
maka kemudian akan kita amalkan di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Maka ketika seseorang itu benar-benar menggunakan fungsi akalnya dengan baik, maka tingkah laku sehari-harinya juga akan baik dan benar. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang tidak menggunakan fungsi akalnya dengan baik, maka dia ya mungkin akan menjadi sampah di dalam masyarakat. Yang ketiga, alat penemu solusi ketika permasalahan itu datang. Baik ini permasalahan secara personal, pribadi yang dimiliki oleh manusia, karena tidak ada satupun manusia yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah menghadapi masalah atau problem. Nah, ketika seseorang menghadapi problem, maka dia harus menggunakan akalnya untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi untuk menemukan jalan keluarnya. Ketika seseorang sudah tidak lagi percaya kepada Allah, tidak mampu menggunakan akalnya dengan sehat, kadang orang bisa putus asa dan kemudian memilih untuk melakukan jalan yang salah di dalam mencari jalan keluar terhadap problem yang dihadapi. Tetapi orang yang menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan tahu dan mencari solusi-solusi yang dibenarkan di dalam Islam untuk mencari jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Pun begitu dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hal keumatan. Sama, juga harus menggunakan akalnya dalam rangka untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan keumatan yang dihadapi. Saudara-saudara sekalian, fungsi wahyu memberikan informasi bagi manusia. Ya, jadi wahyu ini memberikan informasi bagi manusia. Yang dimaksud di sini yaitu wahyu memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah gitu. Karena kita ini sudah diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, kita sudah dipenuhi segala kebutuhan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, maka ya kemudian setelah kita mengalami hal-hal kebaikan, maka segera berterima kasih kepada Allah. Kemudian menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah atau pahala dan hukuman atau dosa yang akan diterima manusia di akhirat sebagai sebuah konsekuensi terhadap apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Jadi sebenarnya wahyu secara tidak langsung adalah merupakan senjata yang diberikan oleh Allah kepada nabinya untuk melindungi diri dan pengikutnya dari ancaman orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya. Dan sebagai bukti bahwa beliau adalah merupakan utusan daripada Sang Pencipta, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana dengan kekuatan akal itu sendiri? Yang pertama, mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Ketika seseorang memiliki kekuatan akal, maka akal akan difungsikan dengan baik untuk mengetahui keberadaan Tuhan dan juga sifat-sifat ketuhanan. Ya, keberadaan Allah ini kan sebuah hal yang wajib kita imani. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, untuk mencari Tuhan. Dia keluar, menemukan bintang. Wah, ini Tuhan saya. Ternyata ketika siang hilang. Melihat bulan, oh ini Tuhan. Ternyata ketika siang juga hilang. Oh, masa Tuhan hilang? Siang muncul matahari, wah inilah Tuhanku. Ternyata hilang juga ketika malam. Maka kemudian sampai akhirnya menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui adanya kehidupan akhirat. Setiap hal yang berkaitan dengan penciptaan, pasti juga ada yang menciptakan. Segala kehidupan ini ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Orang yang baik tentu akan mendapatkan balasan yang baik, orang yang jahat akan mendapatkan balasan yang serupa dengan kejahatannya. Kalau hukum orang yang jahat mungkin dihukum di penjara, ya, orang baik akan
berikan penghargaan. Begitu juga oleh Allah kan. Maka ketika orang itu baik di dalam menjalani kehidupannya, senantiasa taat kepada aturan-aturan Tuhannya, maka di akhirat tentu juga Allah akan memberikan balasan yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang itu berbuat jahat dan selalu ingkar kepada Allah, ya tentu akan diberikan balasan dosa, yaitu adalah neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedang kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan pada perbuatan jahat. Ini sebagaimana dengan poin kedua tadi yang Bapak jelaskan, ya. Mengetahui wajibnya manusia untuk mengenal Tuhan. Ya. Ketika kita melihat ada handphone ini ada, tidak mungkin dengan sendirinya tiba-tiba muncul. Pasti ada yang membuat, ada yang menciptakan. Ada laptop yang kita gunakan. Dia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Maka dengan begitu kita juga tahu. Berarti diri kita, manusia ini, ada. Pasti juga tidak dengan sendirinya. Tidak serta-merta. Tetapi pasti ada yang menciptakan. Dari situ kita akan mengenal bahwa ternyata yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban pula menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat, ya. Ini juga masih berkaitan dengan nomor yang kedua tadi itu, ya. Jadi setiap manusia harus mengetahui akan kewajibannya, yaitu untuk berbuat baik, ya. Terutama juga termasuk berbuat kebaik kepada sesama manusia dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan ketika berada di akhirat. Membuat hukum yang membantu dalam melaksanakan kewajiban tersebut, ya. Jadi akal ini kadang bisa membuat aturan-aturan, ya. Aturan-aturan. Kadang kita bisa mengharamkan sesuatu, bisa membolehkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, yang kemudian ini bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, tentu juga termasuk berkaitan dengan hal-hal yang wajib dilaksanakan, yang berkaitan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan jahat itu tadi. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekuatan wahyu. Yang pertama, wahyu ada karena izin dari Allah. Atau wahyu ada karena pemberian Allah. Jadi wahyu tidak mungkin turun dengan sendirinya. Malaikat Jibril juga tidak akan mungkin menyampaikan wahyu itu kepada Nabi dan Rasul tanpa ada perintah dari Allah. Ya. Wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka wahyu yang diterima Nabi Muhammad kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kemudian diajarkan kepada kita, yaitu kita bisa mengkajinya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Membuat suatu keyakinan pada diri manusia akan kebenaran wahyu, yang dimana kebenarannya itu bersifat mutlak, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian ketika kita memahami itu, ini akan menjadikan diri kita semakin yakin. Ya, akan ada keyakinan di dalam diri kita akan kekuatan wahyu, akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memberikan keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Alam gaib itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi gaib itu keberadaannya ada walaupun indera manusia belum mampu untuk menjangkaunya. Keberadaan Allah, keberadaan malaikat, keberadaan surga dan neraka, keberadaan pahala dan dosa, keberadaan jin. Keberadaannya itu adalah sesuatu yang wajib kita imani. Tetapi indera manusia kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Tetapi dengan kekuatan wahyu kita akan meyakininya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, yaitu orang-orang itu ya harus beriman kepada yang gaib.
Wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi, ya. Karena wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, kemudian oleh nabi dan rasul, ya, diserukan kepada kita semua, ya, kepada umat manusia, ya, ini. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah, lantas bagaimana fungsi akal dan wahyu menurut berbagai aliran? Yang pertama adalah menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, fungsi wahyu adalah di bawah fungsi akal. Mereka lebih memuji akal mereka dibandingkan dengan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi. Jadi orang-orang dari kalangan Mu'tazilah ini, saudara-saudara sekalian, mereka akan mengedepankan wahyunya. Wahyu ditempatkan di atas, mohon maaf, mereka akan lebih mengedepankan akalnya, dan akal ditempatkan di atas wahyu. Jadi ketika wahyu itu mereka anggap bertentangan dengan akal, maka akan disingkirkan, akan dibuang. Jadi nalar logika itu menjadi utama bagi mereka, ya. Dan wahyu-wahyu yang dianggap tidak masuk logika maka akan disingkirkan, ya. Jadi secara singkatnya, menurut kalangan Mu'tazilah ini, akal berada di atas wahyu. Kemudian saudara-saudara sekalian, menurut kalangan Salafiyah, jadi fungsi wahyu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi akal, ya. Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Nabi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Karena kebenaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu adalah sebuah hal yang mutlak dan tidak boleh ditawar, ya. Akal pikiran tidak mempunyai kekuatan untuk mentakwilkan Al-Quran atau mentafsirkannya ataupun menguraikannya kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata atau bahasa yang dikuatkan oleh hadis-hadis. Maka hadis-hadis ini kan penopang terhadap Al-Quran. Maka kemudian kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran menggunakan akal semata-mata, kemudian mengesampingkan hadis-hadis Nabi. Ya, ini tidak diperkenankan. Karena akal menurut kalangan Salafiyah berfungsi untuk sebagai alat memahami wahyu, yaitu adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Nah, inilah insya Allah cara berpikir memposisikan akal dan wahyu yang benar menurut kalangan Salafiyah. Kemudian menurut kalangan Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah, fungsi wahyu, Al-Quran, dan hadis adalah sebagai pokok. Sedangkan fungsi akal adalah sebagai penguat nas-nas wahyu dan hadis. Ya. Jadi, Quran dan wahyu, Al-Quran dan hadis, itu sudah pokok, mutlak. Gitu ya. Akal sebagai penguat terhadap nas-nas wahyu dan hadis. Ya. Nah ini, di dalam bukunya berjudul Istihsan Al-Khawdi fil ilmil kalam, ya. Kebaikan menyelami ilmu kalam. Ia menentang keras terhadap orang yang keberatan membela agama dengan ilmu kalam dan argumentasi pikiran. Karena hal ini tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena menurut mereka para nabi setelah nabi wafat, kemudian para sahabat-sahabat berikutnya juga banyak membahas hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh Nabi Muhammad. Dan menurut mereka itu boleh. Karena itu sebagai penguat terhadap nas-nas wahyu. Dan itu bukan bid'ah menurut mereka. Nah ini. Saudara-saudara sekalian, sementara menurut Maturidiyah, Samarkand, dan Bukhara, menurut Maturidiyah, fungsi wahyu dan akal adalah sejajar atau seimbang. Jadi akal dan wahyu ini berada di posisi yang sejajar, sama tingginya. Ya, seolah-olah perbuatan itu terbagi atas 3 kategori, yaitu perbuatan ini sebagian yang dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata. Jadi ada kebaikan, ya, yang kebaikannya itu hanya bisa diketahui dengan akal dan tidak bisa diketahui dengan wahyu. Sebagian tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata, ya. Jadi ada juga dalam kondisi tertentu ada kebaikan yang ada keburukan yang tidak dapat diketahui dengan akal, tetapi hanya bisa diketahui dengan wahyu.
Sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal, tetapi hanya bisa diketahui dengan syara', ya. Nah, saudara-saudara sekalian, nah menurut Maturidiyah ini akal dan wahyu seimbang, sejajar, gitu ya, seimbang dan sejajar, berada pada posisi yang sama. Nah, Al-Maturidi mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa meskipun akal sanggup mengetahui, namun kewajiban itu berasal dari syara'. Karena akal semata-mata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama. Sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri, ya. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan perintah. Karena apa? Perintah yang dikeluarkan oleh Nabi, yang bersumber dari Nabi, itu sejatinya adalah merupakan perintah dari Tuhan atau perintah dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tadi presentasi materi terkait dengan fungsi akal dan wahyu di dalam memahami Islam. Semoga kita bisa memposisikan akal dan wahyu secara benar, agar jangan sampai karena menempatkan akal terlalu berlebihan dan mengesampingkan wahyu, justru nanti terjadi kerusakan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bismillah, dengan niat belajar karena Allah, dengan niat beramal soleh karena Allah, dengan niat beribadah karena Allah, insya Allah apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.